warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Indri Rosdiana, Luciana Nurhasanah, dan Zakia Hasna Nurnahari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pokok Pemikiran Aliran Khawarij dan Murji'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, langsung saja mengenai pengertian Khawarij. Khawarij sendiri secara etimologis itu berasal dari kata khoroja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Dan menurut terminologi, yaitu merupakan sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin. Ya, yang selanjutnya ada doktrin-doktrin Khawarij. Menurut pandangan politik Khawarij, seorang khalifah harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam dan tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang kedua, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Apabila ia membuat kezaliman, ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh. Terus yang ketiga, khalifah sebelum Ali atau Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Yang selanjutnya ada pandangan politik yang selanjutnya menurut Khawarij itu yang pertama, Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase atau tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Selanjutnya, Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Dan yang terakhir, pasukan perang Jamal yang melawan Ali itu juga kafir. Selanjutnya ada doktrin teologi dan sosial. Menurut aliran Khawarij, yang pertama, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim. Yang kedua, adanya wa'dad dan wa'did. Menurut wa'dad dan wa'did, orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jelek harus masuk neraka. Yang ketiga, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang keempat, seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasabihat atau samar. Yang ketujuh, Quran adalah makhluk. Dan yang kedelapan, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Selanjutnya ada dalam perkembangan Khawarij ada subsekte yang muncul, yaitu ada Al-Muhakkimah, Al-Azriqah, An-Najdad,
Al-Kitabiyah, Al-Abadiyah, dan As-Sufriyah. Dalam perkembangan Khawarij, semua tindakan itu membicarakan persoalan hukum yang berbuat dosa besar, apakah masih mukmin atau telah menjadi kafir. Di Khawarij juga menjadikan imamah atau khalifah sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin-doktrin teologis lainnya. Dan semua aliran bersifat radikal. Dalam perkembangan Khawarij, Harun mendefinisikan berbagai indikasi aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij masa kini, yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang itu adalah agama Islam. Yang kedua, Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Sedangkan Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan lain itu tidak benar. Yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Yang keempat, pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat dan mereka bersifat Harun mendefinisikan berbagai indikasi aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij masa kini, yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang itu adalah agama Islam. Yang kedua, Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Sedangkan Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan lain itu tidak benar. Yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Yang keempat, pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat dan mereka bersifat fanatik. Nah, selanjutnya itu ada aliran Murji'ah. Murji'ah sendiri itu diambil dari kata ijro atau ajro yang bermakna penundaan, penanggungan, dan pengharapan. Dengan demikian mereka itu berdiri di seberang yang berlawanan dengan Khawarij dan akidah mereka, kebalikan yang sempurna dari akidah Khawarij. Mazhab mereka dapat diungkapkan dengan bahasa kekinian sebagai mazhab samu atau toleransi. Aliran Murji'ah secara terminologi itu kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dan keinginan. Nah, selanjutnya doktrin aliran Murji'ah dalam bidang politik diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Dan dalam bidang teologi itu mencakup iman, kufur, dosa besar, tauhid, tafsir, Al-Quran,
eskatologi, pengampunan dosa besar, kemaksuman Nabi, hukuman atas dosa, pertanyaan tentang ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, taubat, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah, serta ketentuan. Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok dalam aliran Murji'ah, yaitu menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat dalam tahkim hingga kepada Allah pada hari kiamat kelak. Selanjutnya, menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang Muslim yang berdosa besar. Selanjutnya, meletakkan pentingnya iman lebih utama daripada amal. Dan yang terakhir, memberikan pengharapan kepada Muslim yang pendosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun Nasution. Yang selanjutnya itu ada perkembangan Murji'ah. Perkembangan Murji'ah menurut Harun Nasution itu ada 2 golongan, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrem. Golongan moderat itu golongan yang berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal dalam neraka. Mereka disiksa sebesar-besarnya dosanya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak masuk neraka. Menurut Murji'ah moderat, iman merupakan pengetahuan tentang Tuhan dan Rasul-Rasulnya, serta yang datang darinya secara keseluruhan. Namun, dalam garis besar, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan. Yang menggagaskan pendirian ini adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Tholib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Yang kedua itu tadi ada kelompok ekstrim. Kelompok ekstrim yang merupakan kelompok ekstrim itu ada Al-Jahmiyah, Asy-Syahliyah, Asy-Syalihiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, Al-Hasaniyah. Nah, itu merupakan kelompok-kelompok ekstrim dalam aliran Murji'ah. Menurut pandangan mereka itu berbeda-beda. Yang pertama, menurut Jahmiyah. Menurut kelompok ini berpandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidak menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya di dalam hati, bukan di bagian tubuh. Bukan di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada Salihiyah. Menurut kelompok ini, iman merupakan mengetahui Tuhan dan kufur. Kufur adalah tidak tahu Tuhan. Dan sholat bukan merupakan ibadah kepada Allah dalam arti hanya mengetahui Tuhan. Dan begitu pula zakat, puasa, dan haji. Zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah, melainkan sekedar menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah itu hanya iman. Yang ketiga, menurut Yunusiyah dan Ubaidiyah. Menurut Yunus
Melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidak merusak iman seseorang. Mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan jahat yang dikerjakan tidak merugi bagi yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya ada Hasaniyah. Menurut Hasaniyah, jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang tersebut tetap mukmin dan bukan kafir. Begitu pula orang yang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau tempat lain. Yang selanjutnya demikian presentasi kali ini. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.